Ada satu teori yang terkenal sekali dari Hippocrates, yaitu teori kepribadian manusia. Jadi Hippocrates mengamati ada unsur-unsur dalam diri manusia yang itu manifestasinya berhubungan dengan cairan yang ada dalam dirinya, yang itu nanti berpengaruh terhadap kepribadiannya. Ini teori ini diinisiasi oleh Hippocrates, nanti dilanjutkan oleh filosof Romawi yang lain, yaitu Galenus. Nah, kita lihat ya, ini teorinya unik. Dalam diri manusia, kata Hippocrates, ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api. Yang 4 unsur ini berhubungan dengan cairan-cairan tubuh. Unsur tanah itu diwakili oleh kole. Nah, kole itu empedu yang warnanya kuning. Unsur air diwakili oleh melankole. Melankole itu empedu yang warnanya hitam. Unsur udara diwakili oleh cairan namanya plekma. Plekma itu cairan tubuh dalam bentuk lendir atau dahak. Dan api, unsur api ini cairannya adalah cairan sanguin atau darah. Nah, masing-masing unsur yang berhubungan dengan cairan tadi punya ciri. Yang unsur tanah, empedu kuning, cirinya kering. Yang unsur air, empedu hitam, cirinya basah, lembab. Yang unsur udara, yang lendir atau dahak tadi, cirinya dingin. Yang unsur darah atau api tadi, cirinya panas. Jadi dalam diri kita ada kering, basah, dingin, panas, mewakili unsur tanah, air, udara, dan api. Dengan manifestasi masing-masing cairannya tadi, empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan darah. Nah, menarik kalau dalam teorinya Hippocrates, masing-masing unsur dalam diri kita ini silahkan dicari mana yang dominan. Yang dominan itulah nanti yang jadi dasar karakter atau kepribadian. Misalnya, kalau yang dominan unsur tanah, berarti cairan empedu kuningnya banyak dominan, cirinya kering tadi, melahirkan tipe kepribadian namanya koleris. Nanti kita jelaskan ya. Ini dipahami dulu saja. Unsur air yang basah itu kalau dominan dalam diri kita akan melahirkan tipe kepribadian yang melankolis. Unsur udara yang dingin itu kalau dominan dalam diri kita melahirkan tipe kepribadian plekmatis. Unsur api dalam diri kita, ini kan cirinya panas, kalau dia dominan melahirkan tipe kepribadian namanya sanguinis. Jadi ada orang itu yang cirinya sanguinis, plekmatis, melankolis, koleris. Orang sanguinis itu karena unsur apinya, cairannya berarti darah, cirinya dia panas, lebih dominan. Kalau yang plekmatis itu
Ketika seseorang lebih dominan unsur udara atau plekma atau lendir atau dahak yang coraknya dingin. Kalau tipe melankolis berarti yang dominan adalah air yang sifatnya basah. Kalau yang koleris berarti yang dominan unsur tanah yang sifatnya kering. Wah, ini mirip kayak teori dalam diri kita. Ini ada makrokosmos, alam semesta ada dalam diri kita, 4 unsurnya lengkap: tanah, air, udara, api. Tinggal mana yang dominan. Nah, sekarang kita jelaskan. Kalau orang itu dominan panasnya sanguinis itu seperti apa? Kalau orang dominan yang dingin atau plekmatis itu seperti apa? Kalau orang dominan yang basah melankolis seperti apa? Kalau orang dominan yang kering koleris seperti apa? Kita awali pelan-pelan biar teman-teman memahaminya juga pelan-pelan, tidak kesusu. Saya tidak tahu teori ini masih dipercaya atau tidak, termasuk di dunia psikologi atau kedokteran. Monggo saja, tapi ini yang disampaikan oleh Hippocrates. Mungkin sudah ada teori-teori baru yang lebih representatif. Tapi setidaknya semoga konsep dari Hippocrates ini menyumbang sesuatu untuk memahami diri kita. Baik, yang pertama, ini tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini tadi ya, berarti dia dominan unsur tanahnya. Cirinya kering, berhubungan dengan cairan empedu kuning. Orang yang tipenya koleris ini cenderung mudah marah, sukar mengendalikan diri, agresif. Jadi ciri khasnya apa orang koleris itu? Dia tegas, ingin cepat, aktif, kemauannya keras, sangat independen. Kemudian bisa membuat keputusan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak terlalu butuh motivasi, digerakkan, didorong. Tidak, dia mandiri, punya daya memotivasi diri sendiri, independen. Bahkan orang tipe koleris ini yang mampu mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Nah, ini tipe yang pertama. Ya, ada aspek-aspek positifnya, ada negatifnya. Yang positif tadi tegas, mandiri, independen, kemudian mampu mempengaruhi lingkungannya dengan tujuan, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, terlalu dominan, akhirnya jadi agresif, ambisius, bahkan mudah marah karena mungkin lihat yang lain kok lelet sih, kok enggak cak-cek gitu loh inginnya. Ya, ini gaya koleris. Dia ini serba tegas, ingin cepat, aktifnya luar biasa, independen. Mungkin orang-orang koleris ini enggak betah kalau dekat dengan teman-teman yang males, lambat, enggak cepat. Ini gaya koleris. Ini yang dominan unsur tanahnya, coraknya kering. Jadi ya ini mungkin teman-teman bisa introspeksi. Kalau setuju ya dengan teorinya Hippocrates ini, aku ini tipe yang mana. Jangan-jangan aku ada di koleris ini, berarti lebih kuat unsur tanahnya. Tegas, ingin cepat, aktif, berkemauan keras, sampai kadang-kadang mudah marah, sukar mengendalikan diri, ambisius. Nah, ini gayanya orang-orang koleris. Yang kedua, gaya melankolis. Ini kebalikannya koleris. Kalau gaya melankolis berarti kan kalau dikembalikan ke unsur tadi, gaya melankolis itu yang dominan unsur airnya. Cirinya basah. Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap muram,
pesimis dan mudah curiga. Ini negatifnya. Tapi ciri yang lain mungkin yang positif, dia analitis, perhitungan, hati-hati, perfeksionis. Jadi tidak mau ada celahnya, ingin segala sesuatunya berjalan secara perfect, dan sensitif. Sensitif itu apa yo? Yo kalau hari ini mungkin mudah baper, mudah kesinggung. Nah ini tipenya orang melankolis. Mungkin ada orang merengut di depannya, mungkin dia merasa wah orang ini sedang menghinaku atau sedang melecehkanku. Nah, itu kan baper, sensitif. Ada orang ketawa di depannya, mungkin dia merasa wah dia menertawakanku. Nah, itu ilustrasi mudahnya. Jadi melankolis itu negatifnya mungkin dia muram, pesimis, kadang-kadang perfeksionis. Jadi perfeksionis jadinya dia tidak mau kelihatan jelek, dia ingin segalanya perfect, sempurna sesuai yang dia inginkan. Tapi ada bagusnya itu perhitungan. Perhitungan itu berarti kemampuan analisisnya tinggi, kemudian dia juga hati-hati, tidak mau sembrono, tidak mau sembarangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan perfeksionis tadi. Sampai titik tertentu ini positif, tapi kalau berlebihan, ini kan tipe kepribadian tadi muncul karena berlebihan di unsur airnya, dia jadinya seorang yang melankolis, mudah murung, mudah pesimis, bahkan mudah menaruh curiga, mikirnya selalu yang buruk-buruk, sehingga susah dia untuk gembira. Ada apa-apa sering dilihat aspek negatifnya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti saya sakit ini, nanti saya, nah itu tipe orang melankolis. Agak beda dengan koleris tadi yang agresif, ingin cepat, ingin segera beres, ingin kalau orang nggak cak-cek dia jengkel. Kalau melankolis ini hati-hati, pelan-pelan, yang penting perfect, pas. Nah itu yang kedua. Ada yang ketiga. Kalau yang ketiga ini adalah kepribadian flegmatis. Ini yang dominan unsur udaranya. Cirinya dingin. Udara itu kan sepoi-sepoi dingin. Nah, orang flegmatis ini lamban, negatifnya ya. Lamban, pemalas. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Tenang. Tidak mudah dipengaruhi. Mudah menerima. Tidak mudah didistraksi. Tidak mudah ditarik orang lain. Karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu tipe orang flegmatis. Ya kalau bablas, berlebihan ya tadi. Akhirnya jadi lamban dan pemalas. Nah ini teman-teman yang sering menyebut dirinya kaum rebahan, nah itu ya boleh, orang memang butuh istirahat, butuh rebahan. Menunjukkan kita nyaman, bisa menikmati hidup kita. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi flegmatis. Akhirnya kalau berlebihan cenderung lamban dan males. Jadi tidak berkembang. Kita sudah, misalnya pandemi ini 2 tahun, punya produktivitas apa sepanjang 2 tahun ini? Anda punya apa-apa, Pak? Ya wis pokoknya jalan sajalah, nunggu pandemi selesai. Nah, itu gaya orang-orang flegmatis. Apapun yang terjadi dia tenang, kemudian tidak mudah berubah pendirian, susah diprovokasi, dipengaruhi, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan koleris tadi. Kalau koleris karena dia punya target, punya ambisi, sehingga masukan-masukan dari luar tidak terlalu didengarkan. Kalau flegmatis ini, dia orangnya tenang, mantep, nyaman dengan dirinya sendiri, dan jadi dia tidak butuh lagi masukan dari yang lain. Meskipun negatifnya sering jadi lamban dan malas. Nah ini kepribadian flegmatis. Ada yang keempat. Yang keempat ini kepribadian sanguinis. Sanguinis ini unsur dominannya api. Cirinya panas, hangat.
Nah, ini dekat dengan koleris tapi tidak seagresif itu. Sanguis ini orang yang positifnya adalah dia ceria, periang, optimis, hangat kepribadiannya, lincah, bersemangat. Tapi juga ada negatifnya, yaitu apa? Sering meledak-ledak, heboh, sering terombang-ambing emosinya. Jadi kadang-kadang peristiwa biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa karena dibesar-besarkan, atau kesedihan yang biasa bisa jadi hebohnya. Kesedihan biasa jadi heboh seolah-olah kesedihan yang luar biasa. Itu sanguinis. Jadi dia optimis sebenarnya, lincah, penuh semangat, meluap-luap. Tapi kalau tidak hati-hati jadi meledak-ledak, mudah heboh, mudah wow. Nah ini berarti nanti dia efeknya mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi. Ini bergaul dengan orang sanguinis itu enak biasanya, hangat, ceria, optimis, karena dia penuh semangat. Tapi ya itu tadi, dia mudah terombang-ambing ke sana kemari. Kepribadiannya kepribadian yang heboh. Nah ini sanguinis. 4 jenis kepribadian berhubungan dengan cairan tubuh, unsur-unsur diri, dan karakternya. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang basah, ada yang kering. Nah ini mungkin bisa diulang lagi oleh teman-teman, direnungi, aku termasuk yang mana. Berarti dominan tanahnya, kalau aku dominan airnya, atau kalau aku dominan udaranya, kalau aku dominan apinya. Wah, saya merasa cenderung pragmatis, Pak. Saya lebih suka menikmati diri sendiri, tidak mau diusik orang lain. Saya sudah tenang dan tidak usah peduli dengan orang mau apa. Atau wah, saya ini kok rasanya melankolis ya Pak, serba takut, serba pesimis, selalu banyak khawatir kalau ada apa-apa, itu melankolis. Atau wah, saya khawatir ini jangan-jangan saya koleris ini Pak, saya kok rasanya ambisius sekali, agresif sekali, ingin ini, ingin itu, jengkel sekali saya kalau ada teman kok lambatnya, kalau diajak kerja kok tidak bisa cak-cak, tidak bisa segera beres. Atau mungkin wah, saya ini mungkin sanguinis ya Pak, orang sedang heboh apa saya ikut, orang ke utara saya ikut, orang sedang rame apa saya kok tertarik ke sana, saya dan seterusnya. Hidup saya gembira sih Pak, tapi ya isinya heboh-heboh terus, meledak-ledak terus. Kok rasanya hari ini, kalau orang sanguinis itu kan dia akan capek karena habis viral ini, viral itu, dia akan terombang-ambing mengikuti situasi. Baik, ya ini teori saja dari Hippocrates. Ya kalau cocok buat teman-teman ya monggo. Paling tidak hikmahnya dari teori ini kan jadi alat untuk kita mengenali diri. Ya mungkin kategori-kategorinya bagi para ahli psikologi atau ahli biologi, ahli kedokteran hari ini sudah tidak relevan lagi, tapi mungkin secara konseptual bisa kita pakai juga untuk sekedar mengenali diri. Karena kalau dalam filsafat itu kan unsur mengenali diri ini sesuatu yang vital, yang penting.